warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, di pagi hari ini marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan banyak karunia kepada kita pada situasi kondisi yang saat ini kita alami bersama. Kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan terjaganya iman kita. Mudah-mudahan sampai akhir hayat kita Allah senantiasa memberikan perlindungan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku semuanya, Bapak Ibu semua yang kami hormati, izinkan di sini kami menyampaikan modal orang-orang yang ikhlas sebagai tema kajian kuliah subuh pada pagi hari ini. Perlu diketahui bahwa sesungguhnya tujuan utama agama Islam adalah agar manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ikhlas, sebagaimana firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, yang artinya, dan mereka tidaklah diperintahkan kecuali agar beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya. Surat Al-Bayyinah ayat 5. Dari pengertian ayat tersebut, ikhlas adalah penyucian niat dari seluruh noda dalam mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Noda di sini misalnya mencari perhatian makhluk dan pujian dari mereka. Orang yang ikhlas memang bukan hal yang mudah. Berbuat sesuatu tanpa pamrih, tanpa ingin dipuji orang, dan melakukan semuanya karena Allah perlu dimulai dengan latihan hati yang cukup berat. Namun sebenarnya keikhlasan itu bisa dimulai dan dilatih dengan sebuah kesadaran, karena tak diragukan lagi bahwa pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pasti lebih baik dan lebih kekal dari pujian, penghargaan, dan balasan manusia. Sebagaimana firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma indallah khairu wa abqa lilladzina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun. Surat Asy-Syura ayat 36, yang artinya, sedangkan apa-apa atau kenikmatan yang ada di sisi Allah lebih baik dan lebih kekal bagi orang-orang yang beriman, dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Setiap kebaikan yang dilakukan seorang hamba pasti akan ia temui kelak dengan balasan yang sempurna, bahkan berlipat ganda. Sebagaimana pengertian dari
ayat Al-Quran surat Al-Muzammil ayat 20, bahwa kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu, niscaya kamu memperoleh balasannya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Tapi semua kebaikan itu membutuhkan syarat utama untuk bisa kekal, yaitu ikhlas. Kita sering mendengar kata ikhlas, namun apa sebenarnya arti dari ikhlas itu? Dan apa modal dari orang-orang yang ikhlas? Orang mukmin selalu berada di antara dua kondisi dalam hidupnya. Yang pertama, ia berada di tengah kenikmatan dan kesejahteraan yang ingin selalu ia syukuri. Yang kedua, ia berada dalam kondisi yang sulit dan berat sehingga ia selalu berharap untuk melaluinya dengan kesabaran. Sebenarnya, orang-orang yang ikhlas memiliki modal yang sangat mudah, yaitu melakukan segala sesuatu hanya karena Allah. Dia melakukan kebaikan karena Allah, menganjurkan untuk melaksanakannya. Dia menolong orang karena Allah, senang melihatnya. Dia menjalankan ibadah karena berharap mendapatkan kerelaan darinya. Tidak ada pertimbangan lain dalam setiap amalnya. Yang dia pertimbangkan hanyalah apakah Allah rela dengan perbuatan ini? Apakah Allah senang dengan apa yang aku lakukan? Dan dia tak lagi memperdulikan penilaian, pujian, apresiasi dari manusia manapun. Modal ini akan menjauhkan kita dari penyakit ria, ingin dipuji, ingin dilihat orang lain, dan niat-niat buruk lainnya. Seperti apa yang pernah disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa berpuasa Ramadan atas dasar iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosanya yang telah lalu akan diampuni. Poin yang tidak boleh terlewatkan adalah ihtisaban. Artinya melakukan amalan itu karena berharap ganjaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena segala sesuatu yang dilakukan seorang suami atau ayah kepada keluarganya akan mendapatkan pahala sedekah apabila diberikan dengan niat mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kondisi yang berat dan sulit juga bisa menjadi ladang pahala bagi seorang hamba. Kesabaran dan ketabahan dalam menghadapi berbagai ujian dan musibah adalah sumber pahala yang tak terbatas. Dalam sebuah ayat, Allah memberikan pujian dan janji yang agung kepada mereka yang bersabar dalam menghadapi kesulitan hidupnya demi meraih keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun." Artinya, orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali.
Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Surat Al-Baqarah ayat 165 dan 157. Maka seorang mukmin tidak pernah lepas dari sumber pahala. Dalam kondisi sejahtera, ia bisa meraih pahala dengan bersyukur dan berbuat kebaikan. Dalam keadaan atau kondisi sulit pun, ia bisa meraih pahala dengan kesabaran, dan semua itu akan terwujud dengan terpenuhinya syarat utama, yaitu hanya karena mengharapkan kerelaan dan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian materi kuliah subuh pagi hari ini. Mudah-mudahan kedua modal ini senantiasa bisa kita lakukan dalam kondisi ketika kita mendapatkan kenikmatan dengan bersyukur dan mendapatkan kesulitan dengan bersabar. Semoga pertemuan ini menjadi berkah dan pahalanya untuk kita semuanya. Ilmu yang bermanfaat dari materi ini senantiasa kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.